Nick Kuipers beri kode ingin bela timnas Indonesia. Bobotoh setuju. Bek andalan Persib ini mengisyaratkan keinginannya untuk dinaturalisasi. Jika benar terjadi, apakah ini keputusan terbaik untuk Garuda? Beckham Putra rela melewatkan ketupat demi Persib. Kok bisa? Lebaran identik dengan makanan lezat, tapi Beckham memilih menahan diri. Apa alasannya dan bagaimana ia menjaga kondisinya? Ciro Alves, Persib tak boleh lengah, gelar juara masih jauh. Meskipun unggul cukup jauh, pemain asal Brasil ini menegaskan timnya harus tetap bekerja keras. Apakah Maung Bandung bisa menjaga ritme? Sebelum libur Lebaran, Persib jajal kekuatan. Siapa yang bersinar di game internal? Tim pelatih menjadikan game internal sebagai ujian akhir latihan di bulan Ramadan. Siapa pemain yang tampil paling menonjol? Tak ada waktu santai. Tirone desak Persib, terus kerja keras demi juara. Persib Bandung masih memimpin klasemen, tapi Tirone mengingatkan rekan-rekannya bahwa persaingan belum berakhir. Apa langkah mereka untuk mengunci gelar? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Nick Kuipers beri kode ingin bela timnas Indonesia. Bobotoh setuju. Bek andalan Persib ini mengisyaratkan keinginannya untuk dinaturalisasi. Jika benar terjadi, apakah ini keputusan terbaik untuk Garuda? Sebuah kabar menarik datang dari kubu Persib Bandung. Bek tangguh asal Belanda, Nick Kuipers, memberikan kode kuat bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi Bobotoh dan juga bisa membawa keuntungan besar bagi Maung Bandung. Dilansir dari tribunwow.com, sinyal keinginan Nick Kuipers untuk menjadi warga negara Indonesia tersirat dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang kreator menyebutkan Nick for Timnas. Menariknya, Kuipers langsung memberikan gestur mengamini pernyataan tersebut, seolah menandakan kesiapannya untuk mengenakan seragam Garuda. Tak berhenti di situ, Nick Kuipers juga berbagi kesan setelah menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pemain timnas Indonesia saat ini pernah menjadi lawannya saat masih berkarier di Liga 2 Belanda sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Persib Bandung. Nick for Timnas, ya mereka pemain bagus. Saya pikir mereka adalah pemain yang berpengalaman. Beberapa dari mereka pernah saya lawan di Eredivisie. Senang melihat mereka di sini sekarang dan mereka sangat menikmati bermain di tim nasional. Saya pikir mereka melakukannya dengan baik. Pertandingan terakhir mereka memenangkan laga penting. Sekarang mereka libur lagi dan kemudian mereka kembali untuk 2 laga yang sangat penting. Tapi saya sangat berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia karena itu akan luar biasa. Akan sulit, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya sangat berharap mereka mencapai apa yang mereka inginkan, ujar Nick Kuipers dalam unggahan akun TikTok Bandung Football. Secara aturan FIFA, peluang Nick Kuipers untuk dinaturalisasi memang terbuka lebar. Salah satu syarat utama untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah tinggal di tanah air selama 5 tahun berturut-turut. Sejak bergabung dengan Persib Bandung pada 15 Agustus 2019, Kuipers kini telah menghabiskan 6 tahun berkarier di Indonesia, artinya ia memenuhi syarat tersebut. Namun, ada satu catatan penting. Dari segi usia, Nick Kuipers sudah tak muda lagi. Jika nantinya ia bergabung dengan timnas Indonesia, perannya kemungkinan hanya sebagai proyek jangka pendek. Meskipun demikian, pengalaman dan kualitasnya bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda.
Jika Nick Kuipers benar-benar dinaturalisasi, maka Persib Bandung bisa mendapat keuntungan besar. Dengan statusnya sebagai pemain lokal, Persib bisa menggunakan slot pemain asing untuk mendatangkan pemain baru di posisi lain. Ini tentu akan meningkatkan kekuatan tim Maung Bandung di kancah domestik dan internasional. Lantas, bagaimana pendapat Bobotoh? Apakah kalian setuju jika Nick Kuipers dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia? Berikan komentarmu. Beckham Putra rela melewatkan ketupat demi Persib. Kok bisa? Lebaran identik dengan makanan lezat, tapi Beckham memilih menahan diri. Apa alasannya dan bagaimana ia menjaga kondisinya? Lebaran selalu identik dengan hidangan lezat yang menggugah selera. Namun gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, memilih untuk menahan diri dari pesta kuliner khas Hari Raya Idul Fitri. Bukan tanpa alasan, Beckham ingin menjaga kondisi tubuhnya agar tetap prima untuk pertandingan penting Persib yang sudah di depan mata. Sebagai pencinta makanan khas Lebaran, Beckham tentu merasa tergoda. Namun demi Persib yang akan kembali berlaga, ia siap menahan diri agar berat badannya tetap terjaga. Fokusnya kini tertuju pada laga melawan Borneo FC di Samarinda pada 11 April 2025. Tim pelatih sudah berpesan harus menjaga pola makan karena jeda libur Idul Fitri juga singkat. Kami harus jaga kondisi dan berat badan juga, ujar pemain bernomor punggung 7 ini. Meskipun begitu, Beckham tetap memberi sedikit kelonggaran bagi dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa mungkin akan ada waktu 2 hari untuk menikmati hidangan Lebaran dalam jumlah terbatas sebelum kembali fokus berlatih. Ya mungkin biasanya hanya waktu Lebaran dikasih waktu libur, hanya waktu 2 hari mungkin bisa untuk cheating day, habis itu kita kerja keras lagi, pungkasnya. Keputusan Beckham ini tentu patut diapresiasi. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah kalian juga bisa menahan godaan makanan Lebaran demi menjaga kondisi tubuh? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ciro Alves, Persib tak boleh lengah, gelar juara masih jauh. Meskipun unggul cukup jauh, pemain asal Brasil ini menegaskan timnya harus tetap bekerja keras. Apakah Maung Bandung bisa menjaga ritme? Persib Bandung tengah menikmati keunggulan 8 poin di puncak klasemen sementara Liga 1. Dengan raihan 57 angka, Maung Bandung unggul atas pesaing terdekatnya, Dewa United. Secara hitungan matematis, hanya butuh 14 poin lagi bagi Persib untuk mengunci gelar juara musim ini. Namun striker andalan Persib, Ciro Alves, menegaskan bahwa keunggulan ini bukan alasan untuk terlena. Menurutnya, 7 pekan tersisa masih menyimpan berbagai kemungkinan sehingga tim harus tetap fokus dan bekerja keras di setiap pertandingan. Saya pikir tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kita hanya bekerja keras dan menghadapinya dalam kurung pertandingan satu persatu, ujar Ciro Alves seperti dikutip dari laman resmi Persib. Ciro juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap tampil maksimal. Pasalnya Dewa United dan Persebaya Surabaya masih terus mengintai dan siap memberikan tekanan hingga akhir musim. Kami harus tetap lapar meski unggul 8 poin. Kami harus melanjutkan kerja keras dan tidak berpikir soal jarak poin. Kami step by step melaju, pungkasnya. Persib dijadwalkan kembali bertanding pada Jumat 11 April 2025 menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Setelah itu mereka akan menjamu Bali United di Stadion Blah pada Jumat 18 April 2025. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah Persib bisa mempertahankan fokus hingga akhir musim dan memastikan gelar juara? Yuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.
Sebelum libur Lebaran, Persib jajal kekuatan. Siapa yang bersinar di game internal? Tim pelatih menjadikan game internal sebagai ujian akhir latihan di bulan Ramadan. Siapa pemain yang tampil paling menonjol? Menjelang laga krusial melawan Borneo FC pada pekan ke-28, Persib mulai mengasah taktik dan strategi dalam program latihannya. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda pada 11 April 2025 mendatang ini menjadi fokus utama tim setelah jeda internasional. Sebelumnya, para pemain telah digembleng dengan latihan fisik secara intensif guna menjaga kebugaran mereka. Untuk mengukur hasil dari latihan selama ini, tim pelatih menjadwalkan game internal pada Jumat 28 April 2025. Game ini akan menjadi penutup program latihan selama bulan Ramadan sebelum para pemain mendapat libur Hari Raya Idul Fitri selama 4 hari. Saya pikir begitu akan menjalani game internal. Kami pasti akan mempraktikkan sesuatu untuk pertandingan melawan Borneo, ujar asisten pelatih Persib, Igor Tolic. Setelah laga kontra Borneo FC, Maung Bandung akan kembali berlaga dengan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 April 2025. Kami punya waktu bersiap untuk menghadapi dua lawan yang sangat mirip, Borneo dan Bali. Saya pikir bagi kami ini adalah dua pertandingan final. Liga ini panjang, tetapi dari 7 laga sisa, kami pastinya akan fokus terlebih dahulu pada dua pertandingan pertama, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Apakah Persib bisa tampil maksimal dan mengamankan poin penuh di dua laga penting ini? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tak ada waktu santai. Tirone desak Persib terus kerja keras demi juara. Persib Bandung masih memimpin klasemen, tapi Tirone mengingatkan rekan-rekannya bahwa persaingan belum berakhir. Apa langkah mereka untuk mengunci gelar? Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, mengajak rekan-rekannya untuk terus bekerja keras. Menurutnya, tidak ada lagi waktu untuk bersantai jika Maung Bandung ingin menyelesaikan 7 laga tersisa di Liga 1 dengan tetap berada di puncak klasemen hingga akhir musim. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik sekarang untuk bagian akhir kompetisi, ujar Tirone, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat 21 Maret 2025. Persib kini bersiap menghadapi laga krusial melawan Borneo FC di Stadion Segiri pada pekan ke-28 Liga 1 musim ini. Tirone menilai timnya memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri, mengingat pertandingan baru akan dimainkan pada 11 April 2025 mendatang. Setelah jeda internasional selama 10 hari, skuad asuhan Bojan Hodak akan kembali menjalani latihan bersama pada Jumat 21 Maret 2025. Tirone pun menegaskan bahwa seluruh pemain siap kembali berlatih dan meyakini kebugaran mereka tetap terjaga meski sempat beristirahat. Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya setelah beberapa hari istirahat yang kami butuhkan. Ini bagus bagi kami, ucapnya. Bobotoh, bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim? Yuk, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.